Yo Mas Bro, selamat bergabung di channel kami Tukang Servis HP. Untuk hari ini kita kemasukan HP Vivo Y12 dengan kasus ganti LCD atau LCD pecah ya guys ya. Untuk langkah awal mengganti LCD, pertama-tama kita mencabutkan slot SIM. Terus yang kedua kita mencongkelkan bagian backdoor. Untuk bagian backdoor tersendiri kita harus mencongkelnya pakai kuku, bisa juga pakai benda-benda yang fleksibel yang bisa mencongkel bagian belakangnya ini. Terus setelah terbuka, ini bagian SIM atau bagian sidik jari itu harus hati-hati, terus harus diperhatikan, karena untuk bagian pemula harus, karena keseringan putus. Biasa buka baut, lalu pisahkan rem, maksudnya pisahkan backdoor dari mesin atau HP. Setelah membuka baut, langsung saja kita mencongkel bagian kap mesin, menaruhnya di tempat yang ini. Pertama-tama langkah awal membuka fleksibel, buka fleksibel bagian on off atau volumenya, terus bagian baterai. Setelah itu ada pencong untuk penarik baterai, bagian baterai. Setelah itu lakukan untuk membuka LCD, gunakan blower sejenis blower yang kami pakai Quick 8570. Untuk pemanasan harus di bagian tepi-tepi LCD supaya lemnya lunak. Untuk pemula yang pengen ganti LCD apabila mesin blower tidak ada, bisa menggunakan cara alternatif seperti mencis ya guys ya. Tekan mencis, goyang-goyang dikit, lalu lakukan pencongkelan di bagian LCD. Untuk pencongkelan kita gunakan, kita pakai bahan bekas dari anti gores, karena untuk bagian bongkar LCD atau pencongkelan LCD lebih nyaman atau lebih gampang, memudahkan pekerjaan kita. Setelah melakukan pencongkelan LCD, kita membersihkan bagian frame atau bagian tulang di bagian tulang LCD supaya untuk pemasangan lebih rapat, lebih rapi, konsumen nyaman dan puas.
Setelah melakukan pembersihan di bagian tulang atau bagian frame, kita lakukan pengetesan atau pengecekan di bagian LCD baru. Karena apa? Untuk LCD baru, walaupun baru belum tentu bagus kualitas. Kita cek di bagian LCD untuk melakukan sebelum pemasangan. Setelah pemasangan fleksibel LCD, langkah selanjutnya kita memasangkan bagian baterai untuk pengecekan di bagian LCD. Untuk tombol on off nya sendiri kita melakukan bisa pakai kuku, bisa juga pakai obeng, benda tumpul. Setelah dihidupkan, kita tunggu beberapa menit untuk dia tampil ke menu untuk pengecekan di bagian layar sentuh LCD. Setelah tampil ke menu, lakukan pengetesan atau pengecekan di panggilan darurat, ketik 1 sampai 9. Kalau semisalnya normal, LCD otomatis bagus. Karena untuk di bagian sandi saya tidak berani minta ke user karena takut ada barang atau hal yang pribadi yang tidak boleh kita buka. Untuk pengecekan sendiri aman dan oke. Dan lakukan pembukaan atau pemasangan dari awal. Untuk pemasangan LCD sendiri kita bongkar, lalu setelah dibongkar lakukan pembersihan di bagian LCD supaya tidak ganjal. Untuk saya pembersihannya menggunakan pisau supaya bagian kertas ini tidak mengganjal, dan untuk pemasangannya rapat dan rapi. Setelah melakukan pembersihan di bagian LCD, untuk langkah selanjutnya kita mengelemkan di bagian frame atau memasang LCD. Untuk lem yang saya pakai, saya menggunakan T7000. Untuk pemasangan lem, sebaiknya kita meratakan supaya tidak ganjal atau lebih rapi untuk pemasangannya, dan konsumen pun tenang. Setelah melakukan pengeleman di bagian tulang, langkah yang terpenting kita untuk memasang LCD itu harus hati-hati guys, karena bagian LCD ini sangat rawan dan sangat sensitif. Setelah rata, kita pasang bagian fleksibel ke mesin. Setelah pemasangan di bagian fleksibel telah terpasang, kita lakukan pemasangan di bagian penutup bagian fleksibel. Langkah selanjutnya kita pasang bagian baterai,
pasang klik bagian untuk on off, terus pasang bagian kap mesin di bagian kap mesinnya. Untuk selanjutnya seperti biasa kita melakukan pemasangan di bagian kap mesin, memasangkan bagian baut. Setelah memasang baut, kita lanjutkan memasang bagian sidik jari. Ini yang terpenting juga dan hati-hati untuk bagian pemula. Untuk yang saya pegang ini, saya menggunakan pinset, bisa dibeli di toko terdekat. Setelah pemasangan sidik jari, lakukan pemasangan bagian backdoor. Tekan dari belakang ya guys, supaya tidak menimbulkan kerusakan di bagian LCD apabila nekannya dari depan. Akhirnya setelah dipasang lakukan pemasangan slot SIM supaya kartu yang kita pasang tidak hilang atau kececer. Setelah pemasangan backdoor, cek bagian samping atau cek bagian lem atau bekas lem yang telah barusan dipasang. Langkah selanjutnya kita untuk ngepres, saya biasanya menggunakan karet supaya ngepres atau lengket di bagian LCD ke tulang. Bisa juga menggunakan lakban atau sejenis hal yang bisa ngepres LCD untuk lengket ke tulang. Kalau saya sendiri pribadi menggunakan karet. Itulah video dari saya untuk pemasangan LCD Vivo Y12. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.